Di video kali ini kita akan belajar untuk menggunakan fungsi input yang berasal dari tombol push button yang berada di modul SP32. Jadi di modul SP32 ini terdapat dua push button. Yang enable ini digunakan untuk mereset, yang boot ini dia terhubung ke GPIO 0 dari SP32. Jadi kalau kita tekan di boot ini, maka logika 0 akan dikirim ke GPIO 0. Untuk itu, kita akan jadikan sebuah fungsi input untuk membuat program sederhana. Jadi, dengan satu push button ini, nanti kita belajar untuk menggunakan fungsi input. Yang mana fungsi input nanti, jika tombol ini ditekan, maka LED built-in ini akan menyala. Untuk memulainya, kita gunakan software Arduino IDE. Ini adalah program example dari Arduino IDE. Di sini kalau kita lihat terdapat dua pin. Yang pertama adalah pin LED, yang kedua adalah button pin ya, atau push button yang tadi. LED pin ini di sini kita gunakan GPIO 2, jadi kita sama dengankan 2. Ini adalah pin GPIO 2 yang mana dia sama dengan LED built-in yang kemarin kita coba. Dia di sini ada button pin. Button pin ini kita hubungkan ke GPIO 0. Nah, kemudian di sini di void setup ini, di sini kita lihat ada pin mode LED pin. LED pin ini kita gunakan sebagai output, sedangkan button pin ini sebagai input. Jadi ada output untuk LED, kemudian ada input untuk push button. Nah, kemudian di program loop ini, di sini ada fungsi digital read. Digital read ini digunakan untuk melihat kondisi dari button pin, dia ditekan atau tidak. Kalau ditekan, maka logikanya itu adalah logika low ya. Jadi aktif low dia. Di sini aktif low. Jadi kalau ditekan, logika di sini button state ini akan berlogika low. Button state ini digunakan untuk menampung sementara data dari hasil pembacaan button pin ini ya, atau push button tadi. Kemudian if di sini digunakan untuk mengecek apakah logika dari penekanan tadi berlogika high atau low. Kalau berlogika high, maka dia akan mengeksekusi pin ini berlogika high. Sebaliknya, kalau button state ini berlogika low, maka digital read ini akan memberikan nilai low ke LED. Kita compile dulu. Setelah kita tekan, dia mati. Kita lepaskan, dia hidup. Selanjutnya kita akan mencoba apakah LED built-in ini aktif low atau aktif high. Dan cara mengaktifkan salah satu digital write yang high atau yang low. Sehingga dengan dari sini kita ketahui ya, kalau dia pinnya ini pinnya high, maka LED itu akan menyala. Kalau di sini low, dia akan mati ya. Kemudian ini kita aktifkan. Yang kita aktifkan lagi itu untuk ngecek caranya. Ya, ini kalau terjadi penekanan, maka di sini logikanya low atau 0, atau kita tulis 0 aja, atau low gitu juga bisa. Ya, kita cek, kita tekan ya, kita tekan, dia akan nyala. Jadi pada saat ini kita tekan ya, kita di sini pada saat ini kita tekan, maka button state ini berlogika low. Sehingga kalau ini berlogika low, maka dia akan eksekusi program ini. Namun kalau ini tidak terjadi penekanan, maka logika state-nya ini berlogika high. Pada saat button state ini berlogika high, maka yang akan dieksekusi yaitu digital write LED low ini. Jadi LED akan mati. Kemudian kita bisa gunakan ini untuk mencoba program Blink yang di video sebelumnya. Kita buka di example basic Blink ini ya, kita kopikan yang kemarin ini LED built-in nya. Auto forward. Nah, di sini atau ini juga bisa di langsung seperti ini ya. Jadi kalau kita kepingin langsung seperti ini juga boleh ya. Ini jika ini ditekan, itu logikanya adalah logika low, maka dia akan eksekusi ini. Ini kita percepat aja, ini 500, dan ini 500 juga. Kita eksekusi. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau kita tekan ini,
ya dia akan blink. Bagaimana kalau tidak ditekan, blinknya itu lambat? Kalau ditekan, blinknya itu cepat. Maka di sini kita gunakan else. Ya. Else, ini kita buat blink lagi satu lagi untuk frekuensi yang sedikit lambat. Ya, ini kita kasih 1000 gitu ya, 1 detik. Nah, ini kita cepatkan. Ya. Jadi pada saat ditekan, dia logikanya low, maka dia akan eksekusi ini. Pada saat tidak ditekan, dia akan eksekusi ini. Ya, format, kita compile. Nah, oke, seperti itu. Oke, kalau kita tekan, dia akan blink dengan cepat. Kita lepas, dia kembali lagi blink dengan lambat. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.